Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai taklim kita, saya secara pribadi sangat terkesan tentang sambutan daripada pimpinan DPP PUHAP DKI Jakarta yang disampaikan oleh ketuanya, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Lutfi Zawawi, yang beliau sampaikan pada acara silaturahim di kediaman Kiai Haji Nuri Tahir kemarin pada tanggal 11 Juni tahun 2021, di mana beliau menukil satu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itulah firman Allah yang dinukil oleh beliau, yang dinukil oleh Dr. Andes Kiai Haji Lutfi Zawawi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini sangat luar biasa. Ini adalah salah satu nasihat yang dikemukakan oleh Allah. Kita memang sudah mempelajarinya dan mengetahuinya dari kitab Nasoihud Diniyah Ad-Dinu An-Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah nasihat buat kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan bermula firman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian di talinya Allah, di agamanya Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan janganlah kalian berpecah belah. Amrun bil i'tisami bidinillahi. Bermula ayat tersebut adalah satu perintah, supaya berpegang teguh dengan agamanya Allah. Wa huwa at-tamassuku wal akhzu bihi wal istiqamatu alaihi. Dan bermula yang demikian itu, ayat tersebut adalah berpegang teguh dan mengambil agama tersebut, yaitu agamanya Allah, dan beristiqomah dalam rangka memeluk agama Allah, beristiqomah atas agamanya Allah, yakni dinul Islam, konsisten dan konsekuen terhadap agamanya Allah.
terhadap ketentuan-ketentuan dan syariat-syariat yang tertuang di dalam agamanya Allah. Wal ijtima'u ala zalika, dan berkumpul dalam memeluk agama tersebut. Berkumpul dalam memeluk agama tersebut. Wa nahyun anit tafarruqi fihi, dan larangan daripada berpecah belah, bercerai-berai di dalam agamane Allah. Li'annal jama'ata rahmatun wal furqata azabun, karena bahwasanya berjamaah, karena bahwasanya berkumpul itu adalah rahmat, wal furqata azabun, dan berpecah belah, bercerai-berai adalah azab. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah itu adalah rahmat. Berkumpul itu adalah rahmat. Dengan kita berjamaah, dengan kita berkumpul, maka beban berat terasa ringan, beban berat bisa diatasi. Tujuan bersama dalam beragama bisa kita raih. Tujuan bersama dalam bernegara bisa kita dapatkan. Asbab kita berkumpul. Asbab kita berkumpul, maka kita bisa bersama-sama meraih daripada kemuliaan Islam. Asbab kita berkumpul. Jadi dengan kata lain bahwa al-jama'ata in li'annal jama'ata rahmatun. Jadi berjamaah itu, berkumpul adalah rahmat. Wal furqata azabun, dan berpecah belah, bercerai-berai adalah azab. Azab itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak disukai. Wal furqata azabun. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpecah belah, dengan kita bercerai-berai, maka beban yang ringan tidak akan mampu kita atasi. Padahal beban tersebut ringan. Beban yang ringan tidak bisa kita pikul. Asbab kita bercerai-berai, apalagi beban yang berat. Apalagi beban yang berat. Lebih-lebih kita tidak akan mampu mengatasinya dan memikulnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mengajarkan kepada kita ini kan dijajah lama sekali, 3 abad setengah, 350 tahun. Lama sekali kita dijajah. Yang menjajah kita padahal adalah negara kecil yang luasnya tidak sampai seluas Jawa Timur. Luas Jawa Timur saja kurang lebih 47.927 km persegi. Sedangkan luas negara Belanda lebih kurang 41.543 km persegi. Kalau dibandingkan Nusantara luas sekali dibandingkan luas Belanda. Tapi kenapa Belanda bisa menjajah kita sampai 350 tahun? Sampai 3,5 abad, negara kecil yang penduduknya lebih sedikit ketimbang penduduk Nusantara. Kenapa?
Kok Belanda bisa-bisanya menjajah Indonesia sampai 3 abad setengah? Tidak lain dan tidak bukan karena kita berpecah belah saat itu. Nusantara terdiri daripada berbagai macam kesultanan dan kerajaan. Dengan kepintaran dan kecerdikan Belanda, maka antara kesultanan yang satu dengan kesultanan yang lain, kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain diadu domba. Asbab itulah maka Belanda bisa menjajah Indonesia, Nusantara 3 abad setengah. Jadi intinya bahwa Belanda bisa menjajah Indonesia karena kita saat itu Nusantara. Belanda bisa menjajah Nusantara karena saat itu Nusantara berpecah belah, tidak bersatu, bercerai-berai, tidak bersatu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas pengarang kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengemukakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Bermula, berjamaah, berkumpul, bersatu padu adalah rahmat, wal furqatu azabun, dan bercerai-berai dan berpecah belah adalah azab. Contohnya tadi kita kemukakan pengalaman sejarah Nusantara, Indonesia dijajah sekian lama, 3 abad setengah oleh Belanda, 350 tahun karena kita berpecah belah, karena kita bercerai-berai, tidak bersatu. Wa yadullahi ma'al jama'ati kama qala alaihi salatu wassalamu. Dan tangan atau pertolongan Allah besertane jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan orang-orang yang berkumpul. Pertolongan Allah itu bersama dengan orang-orang yang berjamaah. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah dikemukakan, yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita berjamaah. Pentingnya kita memegang tali Allah semuanya. Ya. Kemudian dikemukakan walamma kana qawamu hajaddin syarif hajaddin syarifi wa asluhu bil ijtima'i wal muawanati wa ittihadil kalimah. Walamma kana qawamuha zaddini syarif, dan tatkala ada tiang-tiang daripada agama yang mulia ini, dan adalah tiang-tiang daripada agama yang mulia ini adalah asluhu, wa asluhu, dan bermula pangkal pongkolnya, pokok pangkalnya adalah bil ijtima'i, yaitu dengan berijtima. Pokok pangkalnya adalah dengan berkumpul. Wal muawanati, dan dengan saling bantu membantu. Antar muslim memang hendaknya adalah saling bantu membantu satu sama lain. Orang ini kan, manusia ini kan diberikan kelebihan oleh Allah yang berbeda-beda.
Ada yang dilebihkan oleh Allah dengan hartanya, ada yang dilebihkan oleh Allah dengan ilmunya, ada yang dilebihkan Allah dengan kekuatannya dan lain sebagainya. Ada yang tidak dilebihkan oleh Allah dalam bentuk harta benda, yaitu kaum du'afa, fakir dan miskin. Jadi pokok pangkal daripada agama yang mulia ini adalah berijtima dan saling bantu membantu satu muslim terhadap muslim yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong, bantu membantulah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Itu adalah pokok pangkal daripada agama yang mulia ini. Watti'adil kalimati, dan bersatu dalam kalimat tauhid. Ya, pokok pangkalnya itu. Jadi sekali lagi, wa asluhu, dan bermula pangkal pokok pangkalnya agama yang mulia ini, yaitu agama Islam, bil ijtima'i wal muawanati wattihadil kalimati, kanal ibtiraku fihi wa adamul musya'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa fihi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sekali lagi marilah kita sama-sama bersatu, sama-sama berkumpul. Kanal iftiraku fihi adalah bercerai-berai di dalam agama, wa adamul musya'adati, dan tidak adanya bantu membantu, ala iqamatihi, dalam menegakkan agama, mujiban liwahnihi, akan menjadikan lemahnya agama tersebut, wadofihi, dan kedoifannya. Jadi sekali lagi, bahwa perpecahan di dalam agama, bercerai-berai dan tidak adanya saling bantu membantu di dalam menegakkan agama ini, di dalam menegakkan Islam, akan menjadikan lemahnya Islam dan doibnya Islam. Fazahara annal ijtima'i fid din, maka telah jelas, maka telah nyata bahwa berijtima, berkumpul di dalam agama, aslu kulli khairin, adalah pokok pangkal dari segala macam kebaikan, wasolahin, dan kemaslahatan. Jadi sekali lagi, annal istima'a, bahwasanya berkumpul, berjamaah, fiddin, di dalam agama tersebut, aslu kulli khairin, adalah pokok pangkal dari segala macam kebaikan, wasolahin, dan pokok pangkal daripada berbagai macam kemaslahatan, watafarruqa fihi, dan sesungguhnya dan bahwasanya bercerai-berai, berpecah belah, fihi, di dalam agama, aslu kulli syarrin wa bala'in,
adalah pokok pangkal segala macam keburukan dan bencana. Sekali lagi, bahwa bercerai-berai, tidak bersatu, berpecah belah di dalam agama adalah pokok pangkal daripada segala keburukan dan segala bencana. Karena itu, dalam rangka menangkal segala keburukan dan segala bencana, pentingnya kita berjamaah, pentingnya kita berkumpul. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada pagi hari ini yang diawali dengan apresiasi saya terhadap sambutan daripada Dr. Andos Kiai Haji Lutfi Zawawi, Ketua DPP Forum Ulama dan Habaib se-DKI Jakarta. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.